Jadi di sini aku pakai platform namanya Notion. Notion nih di sini ada Notion.so. Jadi platform Notion ini sangat-sangat lagi hype banget di luar sana. Mungkin di Indo juga ada beberapa yang udah dengan hype ini ya, cuma mungkin di circle aku kayaknya teman-teman mungkin beberapa ada yang belum tahu Notion itu apa. Nah, jadi di sini aku jelasin lagi. Jadi Notion itu adalah platform untuk produktivitas. Nah, di sini platnya juga customize sendiri, jadi kita bisa membuat Notion itu dengan berbagai macam bentuk, dimana sesuai dengan kemauan kita lah. Kita langsung aja ke schedule. Nah, jadi di sini aku membagi beberapa kegiatan antara aku dan suami aku. Dan diantaranya ada kerja, family time, sleepnya versi aku, tidurnya versi Papa Abi, karena jam tidur kita berdua benar-benar completely different, so that's why aku nulisin berbeda. Terus waktu kuliah aku, karena aku yang masih kuliah, terus sunbed, berjemur waktu berjemurnya Abi, terus spiritual, waktu dimana aku benar-benar bisa optimal spiritual, karena khususnya di jam tersebut probably gak bakalan ada distraksi. Terus chores atau tugas-tugas domestik lah, tugas rumah tangga. Terus workout, di sini juga aku berusaha menerapkan ya movement dikit-dikit lah supaya bisa ngatih otot, karena kerasa banget ya ternyata walaupun baru umur 25. Terus ada kebetulan minggunya aku lagi ikut Pasikas. Terus ada waktu bersama Abi untuk playtime lah. Terus ini ada study atau me time aku juga. Sebenarnya nanti kita nggak bakalan stick terus dengan schedule ini, but at least aku bisa nulisin pada rentang waktu tersebut intendednya itu buat apa sih gitu. Jadi ya walaupun emang naik turun ya motivasi itu. Jadi kalau misalnya capek udah istirahat aja. No need to be too strict to yourself, don't be hard to yourself. But if you have free time and if you want to optimize your time, then let's just follow the plan. Okay, so jam 1. Jadi di sini sebelumnya ya follow dulu. Jadi aku sama Papa Abi udah sepakat dengan jam kerja dia, karena kan dia kerja di rumah, jadi harus ada kesepakatan juga kapan aku bisa calling dia untuk minta bantuan misalnya, atau kapan dia bisa ngobrol sama Abi atau family time, karena kan terutama Abi lagi golden age ya, so aku benar-benar encourage banget dia buat banyak ngobrol sama Abi whenever possible. Terus aku juga udah bikin bersama kalian schedule yang waktu itu kita bikin di YouTube sebelumnya. Ini aku mau tulis versi rancangan di buku aku ini ke versi digitalnya. Oke. Jadi mari kita coba tulis jadwal Papa Abi dulu ya. Jadi kalau Papa Abi biasanya jam 1 itu sudah sleep. Biasanya masih kerja sih sebenarnya, cuma most of the time jam 12 itu waktu tidurnya Papa Abi. Jadi bentar. Jam 4 sampai 7 Papa Abi waktu family time. Spiritual juga. Oke. Lalu Papa jam 7 sampai jam 9 dia masih komit untuk family time katanya, walaupun jadi sebenarnya bukan dia harus family time pada jam tersebut sih, tapi lebih ke aku kalau misalnya mau melakukan kerjaan domestik. Jadi kalau ada mau nitip ke dia aku masih enak gitu nitipnya. Takutnya kalau misalnya dia udah completely fokus ke kerjaan dia, terus aku ganggu kan, jadi kasihan juga ya kalau misalnya jam kerja aja kita udah ngepost-postin waktu dimana aku bisa no hard feelings ke dia untuk minta tolong gitu. Tapi nggak jarang juga dia udah mulai kerja subuh atau mulai kerja dari jam 7, jadi emang menyesuaikan dengan kondisi. Tapi setidaknya kalau misalnya aku manggil dia, yang jagain Nabi dulu dong, nah jadi enak lah, sama-sama enak. Tapi kalau misalnya selebihnya dari waktu yang tadi ditentukan itu udah back tanggung jawab aku lagi gitu. Nah, terus jam 9 sampai jam 11 itu waktu dia kerja. Lalu jam 12 sampai jam 1 baru family time lagi. 1 ke 5 Papa Abi kembali kerja. Terus jam 5 sampai 7 family time. Di sini kebanyakan aku minta Papa Abi nidurin Abi, walaupun kadang-kadang Abi pengen tidur sama mamanya, tapi kayak ya bisa lurusin punggung dulu lah. Nah, terus jam 7 sampai jam 9. Nah, biasanya aku tipe orang yang jam 7 tuh sudah terkantuk-kantuk dan jam 8 tuh udah di alam mimpi. Nah, tapi berhubung minggu ini ada kelas, jadi aku kebetulan pasti kelas. Tapi kalau misalnya Papa Abi, dia kembali kerja lagi.
karena kebetulan Papa Abi lagi megang kerjaan freelance di tempat beda, jadi dan dia juga udah komit per minggunya bisa dedikasiin waktunya berapa jam, jadi ya beliau kerja lagi. Dia tuh seneng banget kerja sih. Nah ini jam 9 sampai jam 12 dia juga masih kerja nih. Dia tuh seneng banget kerja sih, jadi harus diingetin banget sih, kamu baru tidur satu hari ini berapa jam loh, kamu kan komitnya dalam 1 minggu sekian jam, kok masih kerja gitu. Terus di weekend dia komit sampai jam 10 family time-nya, jadi kita tulis aja di sini family time juga untuk Papa Abi. Lalu jam 11 sampai 12 pengen jadi kalau misalnya jam-jam ini tidak sesuai dengan seharusnya dengan komitmen dia dalam 1 minggu, jadi dia tambah di hari Sabtu dan Minggunya, jadi ngegenapin working hours yang udah disepakati lah. Terus pengen juga jam 1 sampai jam 5 dia juga pengen kerja lagi kalau misalnya ada kerjaan, tapi kalau nggak ada dia family time juga bareng-bareng. Jam 5 sampai jam 7 family time lagi. Terus ini diusahakan langsung sleep karena ini weekend. Jadi kalau weekend diusahain Papa bisa sleep lebih lama daripada biasanya. Oke, nah terus sekarang kita masuk ke jadwal aku. Nah dari sebenarnya aku udah biasa bangun dari jam 10 karena Abi biasanya tidur ke jam 7 atau jam 8 paling lama, terus minta lagi, terus haus lagi jam 10. Tapi biasanya juga aku usahain buat tidur lagi, terus bener-bener completely awake, bangun tuh jam 12 malam. Nah jadi ini aku bangun, ini aku pakai untuk me time, untuk study. Dan sebenarnya jam 12 sampai jam 1 masih jadwal Abi sih, jadi kita kasih ini slot untuk Abi. Biasanya pasti dia harus jam segini dan aku harus menemani dia jam segini. Jadi kalau udah dari jam 10 tuh ya, kalau misalnya Abi dia pasti haus per 2 jam, walaupun ini udah bulan ke-6. Tapi ini emang jadwalnya paling enak sekarang sih dibanding awal-awal. Dia hausnya lebih parah lagi ya, setiap sejam 1,5 jam dia pasti minta mini gitu. Nah sekarang udah mendingan lah, jam 7 sampai jam 10 dia bisa tidur nyenyak, bangun jam 10 malam, dari situ baru per 2 jam minta mini. Entah apakah bagi lain seperti itu juga atau cuma Abi doang, makanya Abi termasuk bagi yang besar. Tapi dengan Abi kebangun per 2 jam, jadi kalau aku tidur lagi itu kadang-kadang suka pusing ya. Jadi aku prefer untuk bangun karena aku juga pengen ada waktu me time-nya. Jadi aku jam 1 sampai jam 4 ini benar-benar bangun dan computer me time. Kadang-kadang jam 2 sama jam 4 Abi ngerengek minta mimi, aku terus ke Abi mimiin, terus Abinya langsung tidur lagi juga. Terus tadi jam 47 sama spiritual, family time, dan membersihkan dan kerja domestik. Pokoknya kalau udah masuk jam 4 udah beribadah, udah jadi alarm buat aku buat cuci piring kalau misalnya masih ada piring yang belum dicuci, sama masak. Harapannya nanti setelah matahari terbit masakannya udah selesai. Tapi memang ada satu waktu dimana aku juga capek sih, jadi nunggu jam 7 biasanya aku baru, atau nunggu jam 6 dulu baru ngerjain kerjaan rumah. So it depends. Nah lalu jam 7 sampai jam 9 ini biasanya aku pakai untuk sunbathing. Sunbath waktu Abi berjemur, waktu aku berjemur juga sunbath. Ini paling paling menyenangkan sih, kayak waktunya melihat dunia gitu. Terus sebenarnya aku juga pengen nerapin workout ya, atau gerakan movement kecil-kecil gitu buat melatih otot. Jadi mungkin aku masukin di sini kali ya, workout. Tapi itu belum terlaksana sama sekali sampai sekarang. Nah, terus sunbath, terus jam 9 sampai jam 11 itu kalau hari Senin aku ada tahsin kelas. Di Selasa ini aku fokus. Iya, benar, fokus untuk habis ini. Lalu untuk jam 11 sampai jam 12 udah sih, kayak aku siang udah ngededikasiin waktunya buat Abi sih semuanya. Terus jam 12 sampai jam 1 family time juga bertiga. Jam 1 sampai jam 5 fokus Abi lagi. Wah benar, ada suara Abi, tapi bentar ya. Jadi barusan Abi kebangun ya dari jam 1 dan baru berhasil tidur di jam 3. Itu pun aku minta bantuan papanya buat tidurin Abi.
bener-bener tumben banget Abi susah tidur malam-malam. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Ada chat dari Ubret. Nah, terus jam sampai mana ini jam aku? Hari Minggu juga aku bagus Abi. Kalau papanya nggak kerja di sini terus family time sih. Nah, terus jam 5 sampai jam 7. Jam 5 sampai jam 7 dedicated to family time. Terus jam 7 sampai jam 9 papa kembali kerja dan aku tidur. Jadi tidurnya gimana Abi sih? Kalau Abi misalnya tidurnya jam 8 udah tidur, dan sih aku udah auto tidur juga lah. Nah, ini diusahain tiap Sabtu Minggu kita boboknya ini ya, intensitas jamnya sebanyak mungkin. Oke. Empasi kelas di sini minggu ini. Oke, jadi di sini berhubung ada kelas empasi, jadi aku nggak bisa tidur, atau kalau misalnya ada kuliah nggak bisa tidur. Kuliah biasanya hari Jumat malam, terus minggu ini di MPASI kelas persiapan empasi Abi nih. Bismillah, semoga dia lahap makannya dan bebeknya nggak turun ya. Seminggu sih MPASI-nya. Gagal sih ini mana di sini. MPASI. Nah, di sini baru deh. Time to sleep for me. Oke. Jadi, in summarize, ini jadwal aku dan suami aku. Most of the time yang paling sibuk tuh kalau aku dari jam 12 sampai jam 9 ya. Nah, terus kesininya dari jam 9 sampai jam 12 malam aku lebih ke ngikutin flow gitulah, ngikutin flownya Abi. Tapi karena waktu terbaik untuk aku supaya bisa fokus tuh di jam 12 malam ke atas, makanya aku berusaha buat nyempetin belajar di jam 1 sampai jam 4 ini. Karena kalau misalnya siang aku jadinya ngerasa nggak optimal juga megang Abinya ya. Gitu sih. Kayaknya aku sama Papa Abi tuh sekitar 4 jam lah max untuk sleep. Terus aku juga dari jam 7 sampai jam 10 kebangun, terus lanjut dari jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12 juga cuma 4 jam ya. Maksimalnya kualitas tidur terbaik kita di 4 jam sih setelah punya anak. Kita ke Money Planner. Di sini aku udah nyatet beberapa deadline. Jadi tinggal ditulisin. Oke. Nah, terus ini aku ada activity tracker dimana aku nyantumin apa yang aku pelajari secara detail dan apa yang perlu aku pelajari nextnya. Nah, di sini aku kelas MPASI. Nah, hari pertama dari MPASI ada praktek MPASI yang belum aku lakuin. Terus kemarin aku belajar materi MPASI tentang MPASI tepat, bebek optimal. Terus kan aku lagi baca PDF tentang UX for Startup ongoing. Jadi aku bisa tahu kalau dibaca apa aja. Terus di sini course yang lagi aku jalanin. Terus ada tasing, ada UTS nanti yang 37 ya, tapi 2 Agustus. Terus di sini aku mastiin kalau aku udah bikin ide untuk itu. Terus mastiin juga kalau ada tugas untuk BIMUS. Terus karena aku ingin memperdalam speaking, aku pantau juga di sini. Dan karena aku kangen banget keputrian, jadi sebagai penggantinya aku masih pakai podcast atau YouTube tentang agama ya. Nah, terus ini ada diri trackers juga di sini kayak lebih apa ya? Jadi semua planning itu ngebantu aku buat nge-breakdown semua yang ada di otak aku gitu. Jadi akunya nggak mengurangi momentnya aku. Jadi aku menuliskannya. Di sini ada planning dulu 16 menit mau ngapain aja. Misalnya hari ini most of the time juga aku nggak planning juga sih. And it's okay. Terus aku ada workout 15 menit yang belum terrealisasikan sampai sekarang, sampai Kamis. Terus ada tidy bedroom, laundry dan juga iron. Baru beres laundrynya doang, nyetrikannya belum sama sekali. Oke. Itu sih paling mungkin bisa juga ya ditambahin misalnya sudah sedekah hari ini atau belum, infak, just for reminder. Terus apa lagi ya, mengaji misalnya, recite Quran, and etc. Terus di sini juga ada goal minggu ini sih, karena aku sekarang lagi mencoba membuat konten. Jadi aku coba
challenge diri aku juga untuk publish konten dalam bentuk artikel di Medium sama konten dalam bentuk video ini di YouTube. Tapi just in your spare time, so aku juga nggak push myself terlalu berkat ya, karena fokus aku sekarang di Abi sih. Walaupun apa ya, jadi entah kebiasaan sibuk di luar kegiatan family atau gimana, tapi aku tuh kayak selalu mencari kegiatan di luar kegiatan family. Jadi sering banget hati tuh bergejolak dan teriak pengen kerja, tapi satu sisi aku juga nggak bisa ninggalin Abi. Makanya aku benar-benar set timetable kayak gini biar aku bisa optimize waktu aku sebijak mungkin menurut aku, yaitu dengan membagi waktu antara Abi, dan pada saat Abi terlelap pulas aku baru bisa upgrade diri aku gitu. Paling itu sih. Oh ya, aku juga akan share template Notion ini, so kalian akan dapat template ini dengan free. Nanti aku simpan ya linknya. Thank you.